Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat malam bagi kita semua umat Tuhan yang ada, yang menyaksikan. Nah, kalau di minggu lalu kita telah membahas tentang topik akhir zaman dan pemuridan, bagaimana pemuridan menjadi satu hal yang sangat penting bagi gereja-gereja Tuhan menghadapi ajaran sesat, dan bagaimana gereja Tuhan tetap melekat kepada Tuhan lewat pemuridan yang ada. Dan malam hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang pemuridan. Apa itu sebenarnya pemuridan yang dimaksudkan Tuhan kepada murid-murid ketika dia naik ke sorga, dan amanat agung yang disampaikan Tuhan. Dan sekali lagi bersama dengan kita Bapak Pendeta David Araro. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Siapkan alat tulis menulis kita mencatat setiap apa yang menjadi rema, apa yang menjadi catatan. Ini menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari belajar Alkitab dimanapun saudara menyaksikan malam hari ini. Dan kalau apa yang Tuhan Yesus katakan tentang menjadikan murid, bangsa-bangsa dijadikan murid. Nah, sebenarnya kita perlu sekali untuk memahami apa sebenarnya murid yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tidak berlambat waktu, saya serahkan kepada Pendeta David. Terima kasih Pastor Hizkia. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Setelah pada minggu lalu kita membicarakan tentang pemuridan dan akhir zaman. Jadi memang pemuridan itu merupakan sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, mendesak untuk dilaksanakan oleh gereja di akhir zaman. Minggu lalu saya bahas 3 alasan mengapa pemuridan itu mendesak dilakukan. Yang pertama karena sudah disampaikan dalam Alkitab bahwa di akhir zaman akan marak sekali ajaran sesat, nabi palsu, mesias palsu, guru palsu, ajaran sesat ini macam-macam, ajaran sesat di bidang doktrin, ajaran sesat di bidang ilmu pengetahuan, ajaran sesat yang masuk lewat okultisme. Nah, ini muncul, dan kemudian di akhir zaman ini kita diperhadapkan pada banyak dilema moral, banyak dilema ketika kita melaksanakan amanat Kristus, amanat Tuhan, baik amanat budaya maupun amanat agung. Kemudian di akhir zaman kita menghadapi berbagai tantangan yang bisa membawa iman kita untuk jauh dari Tuhan. Malam hari ini saudara-saudara, saya ingin bicara tentang murid dan Kristen. Jadi tema belajar Alkitab malam hari ini ialah murid dan Kristen. Mengapa kita harus membicarakan tentang murid dan Kristen? Itu karena saya akan mulai dengan satu kenyataan seperti ini. Saudara-saudara, kalau saudara searching mesin pencari Google, kemudian saudara cari tahu, cari informasi berapa banyak jumlah orang yang beragama Kristen di dunia, maka kita akan mendapati satu angka yang hebat, yang fantastis. 2,3 miliar atau 32% dari 7,7 miliar penduduk dunia itu beragama Kristen. Saudara-saudara, 2,3 miliar itu luar biasa, itu sangat banyak. Dan dengan jumlah seperti itu menjadikan Kristen sebagai agama terbesar di dunia. Di bawah agama Kristen muncul agama Muslim atau agama Islam dengan jumlah penduduk, jumlah pemeluknya sekitar 1,6 miliar, hampir setengah di bawah jumlah orang Kristen. Jadi saudara-saudara, dan kemudian orang Kristen atau orang yang beragama Kristen di dunia itu kan terbagi atas 3 aliran besar. Jadi ada Ortodoks Timur, kemudian ada Roma Katolik, kemudian ada Protestan. Dan di bawah atau di dalam dari 3 aliran itu kan sangat banyak. Misalnya di mana Pentakosta? Ya di Protestan. Protestan itu di bawahnya ada Pentakosta. Sementara Pentakosta itu kan ada sangat banyak denominasi. Ada banyak denominasi yang tergabung dalamnya. Jadi saudara-saudara, banyak orang beragama Kristen. Tetapi persoalannya, apakah orang-orang yang beragama Kristen ini dapatkah disebut sebagai murid Kristus? Nah, ini kan pertanyaannya, ini persoalannya Pastor Rizky. Iya.
Nah, kita lihat ayat, kita baca ayat firman dalam kitab Matius 28 ayat, jadi sepertinya ada apa ya, kita baca Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, Injil Matius 28 itu isinya bicara tentang amanat Yesus. Jadi perkataan Yesus sendiri kepada murid-murid, kepada ke-12 rasul. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa mereka diberikan amanat, diberikan tugas, diberi perintah, tanggung jawab. Apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi saudara-saudara, muncul kata murid itu sebenarnya dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari Rasul Paulus, tetapi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga saudara-saudara, orang bertanya, apa identitas orang percaya? Apakah murid ataukah orang Kristen? Jadi kalau misalnya mengacu pada Matius 28 ayat 18-20 pernyataan Tuhan Yesus, maka sebenarnya identitas asli, jadi identitas pertama umat perjanjian baru itu adalah murid. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi identitas asli orang percaya atau umat di perjanjian baru itu disebut dengan julukan atau istilah oleh Tuhan Yesus sebagai murid. Nah, murid itu saudara-saudara, kalau saudara baca, saudara misalnya carilah beberapa referensi. Jadi murid itu bukan hanya sekedar pelajar, sebab kata murid dalam bahasa Yunani matetes, kemudian bahasa Yunani, bahasa Latinnya discipulus, kemudian muncul bahasa Inggrisnya disciple. Nah, itu bukan hanya sekedar pelajar, tetapi apa? Pengikut. Jadi saudara-saudara, kata murid ini kan kesan kita, oh orang yang belajar, orang yang seperti siswa, seperti mahasiswa kalau di perguruan tinggi. Nah, saudara-saudara, ternyata kata murid ini lebih jauh dari sekedar istilah siswa atau mahasiswa atau pelajar. Sebab saudara-saudara bisa ada kemungkinan, misalnya saya orang Kristen, saya belajar misalnya perbandingan agama, ada agama saudara kita dari Buddha, Hindu, Islam, saya belajar, tetapi saya tetap Kristen. Mungkin ada teman-teman dari agama Muslim yang belajar tentang teologi Kristen, kristologi Kristen, tetapi dia tetap Muslim. Jadi saudara-saudara, tidak identik murid itu sebagai pelajar. Jadi murid dalam istilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 itu tidak harus diartikan sebagai pelajar, tetapi murid itu harus diartikan sebagai pengikut. Puji Tuhan. Jadi harus diartikan sebagai pengikut. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Lalu kata Kristen ini muncul dari mana? Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26 dikatakan begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu, jadi sudah ada sebutan murid, saudara-saudara. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sudah ada istilah murid. Tetapi di Antioquia itu untuk pertama kali murid-murid ini disebut Kristen. Kenapa ada murid-murid di Antioquia? Ya, pertama murid-murid kan di Yerusalem. Kemudian karena ada penganiayaan di Yerusalem, sehingga banyak murid yang pergi ke Antioquia. Antioquia Syria ini saudara-saudara, jadi dekat Yerusalem lah, belum terlalu jauh. Jadi banyak murid-murid itu pergi ke Antioquia. Banyak mereka karena penganiayaan di Yerusalem pergi ke Antioquia. Nah, di Antioquia murid-murid itu dikenal atau disebut, dipanggil, dijuluki, diberi predikat oleh masyarakat, oleh orang-orang Antioquia sebagai Kristen. Jadi Kristen itu apa? Kristen itu saudara-saudara, bahasa Yunaninya Kristianos atau Kristianoi.
Dan kalau sudah baca Alkitab, kata Kristen itu hanya 3 kali digunakan dalam Perjanjian Baru. Kisah 11 ayat 26, Kisah 26 ayat 28, dan 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Jadi kata Kristen itu masih kalah jauh dibandingkan kata murid. Dan kata Kristen itu sebenarnya arti dasarnya adalah menunjuk pada hamba atau pengikut Kristus. Hamba Kristus atau pengikut Kristus itu disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena murid-murid itu menampilkan sifat, nilai, karakter, ajaran dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dijuluki oleh orang-orang Antiokhia sebagai Kristianoi atau Kristianos. Sehingga saya dapat simpulkan, saudara-saudara, kalau misalnya kita bicara tentang kata murid, maka sebenarnya tidak ada kontradiksi yang berlebihan antara kata murid dan kata Kristen. Murid itu sebenarnya adalah predikat Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Jadi itu kesaksian Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di hadapan manusia, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus ini disebut dengan istilah Kristen. Nah, sekarang Kristen itu bahkan sudah lebih melembaga lagi. Sudah bukan hanya sekedar kesaksian secara sosial atau secara horizontal, kesaksian orang, tetapi itu sudah melembaga, sudah punya dasar hukum, sudah menjadi sebuah agama. Dengan kata lain, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa memang betul ada 2,3 miliar orang yang beragama Kristen di mata manusia, di hadapan manusia, secara hukum manusia. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus memastikan bahwa di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyaksikan bahwa kita betul-betul adalah pengikutnya. Bukan hanya sekedar kesaksian manusia, bukan hanya sekedar hukum manusia. Sebab Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara, bisa bahaya kalau kita masuk dalam 2,3 miliar orang Kristen, tetapi kita tidak masuk hitungan sebagai murid Kristus menurut pandangan Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin penjelasan awal saya, Pastor Hizkia. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita semakin diperjelas tentang ada istilah murid, ada istilah Kristen, dan seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan ya, kalau istilah murid itu datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Iya, betul. Sedangkan untuk istilah Kristen itu muncul dari orang-orang di sekitar, orang-orang jemaat-jemaat yang menyebut kita orang Kristen. Betul. Tapi yang paling penting adalah ada pernyataan Tuhan bahwa kita lah murid Tuhan. Betul. Itu paling penting. Dan mungkin sedikit saya tadi lihat ada istilah pengikut Tuhan ya. Iya. Nah, saya pernah dengar di salah satu saya pernah baca di salah satu referensi bagaimana Yesus juga disebut sebagai rabi. Nah, dan katanya kalau seorang rabi itu yang kalau mau jadi muridnya mengikuti dia. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Itu yang memang harus kita pahami ya. Jadi ini kan istilah murid ini muncul di kalangan orang Israel, di kalangan masyarakat Yahudi. Nah, istilah murid di kalangan masyarakat Yahudi itu agak berbeda dengan istilah murid yang kita gunakan sekarang. Jadi misalnya kalau konteks sekarang ya, saya orang Indonesia, saya bisa belajar bisa belajar hukum dari negara Belanda. Saya bisa belajar dari hukum dari negara Australia. Saya warga Indonesia. Saya bisa. Tapi kalau dalam konteks masyarakat Yahudi, misalnya saya berguru kepada guru A misalnya, saya berguru, saya jadi murid, maka saya bukan hanya belajar, tetapi saya harus mengikut dia. Saya harus mengikuti guru saya ini. Sehingga saudara-saudara, kalau saya bisa jelaskan lebih jauh, Pastor Hizkia, tentang apa itu murid,
maka kurang lebih ada 4 deskripsi, 4 hal yang harus kita pahami kalau kita ingin mengatakan bahwa kita ini murid Kristus. Kalau kita ingin dapatkan pengakuan Tuhan bahwa kita adalah murid Kristus. Yang pertama, seorang murid Kristus adalah seorang yang memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus. Jadi dia harus punya komitmen untuk mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, pernah ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang dapat kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Iya kan? Iya. Dia datang kepada Tuhan Yesus ya. Saya kurang tahu motivasinya, saya bukan Tuhan untuk menilai motivasinya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan begini, tidak ada yang baik, tidak satupun yang baik. Tapi kalau engkau ingin sempurna, pertama, jual hartamu. Jual harta. Kalau jual harta sebenarnya mudah, saudara-saudara. Orang jual aset kan mudah. Tetapi persoalannya Tuhan Yesus tambahkan, jual asetmu, hartamu, kemudian uang hasil penjualannya ini dibagikan kepada orang miskin. Lebih sulit. Hartanya dijual, asetnya dijual, uangnya dibagikan ke orang. Padahal ini kan sudah diusahakan sejak lama. Dia berusaha, dia bekerja, dapat aset, dia jual, ini bagikan kepada orang miskin. Lebih sulit lagi, kata Tuhan Yesus, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kemudian ikutlah aku. Ini merupakan sesuatu yang sulit untuk jadi pengikut Yesus bagi orang muda tersebut, karena dia mungkin menjual aset bisa, memberikan bantuan diakonia kepada orang-orang yang miskin, ya mungkin dia boleh. Tetapi untuk mengikuti Yesus, ini persoalannya. Apakah orang-orang Kristen sekarang ini, kita harus evaluasi di evaluasi pertama. Apakah saya atau saudara ini orang Kristen atau tidak? Kita harus evaluasi di pertama, apakah kita bersedia untuk ikut Yesus? Bukan hanya sekedar menyumbang di gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya sekedar kasih derma, bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar menaruh perhatian kepada orang miskin. Bukan hanya itu. Tetapi hal paling awal, paling mendasar dari kekristenan adalah sebuah komitmen untuk ikut Yesus. Nah, komitmen ini berarti sebuah keterikatan. Pastor Hizkia, itu masalah komitmen itu mungkin ilustrasinya 2. Orang menikah, ini kan komitmen. Orang menikah, atau mungkin terikat dalam komitmen perusahaan misalnya, dalam usaha. Jadi ketika dia ambil komitmen, maka dia harus terikat, dia harus terlibat dalam sebuah kontrak, dan ada konsekuensi kalau dia tidak memenuhi kontrak itu. Jadi masalah kekristenan itu bukan hanya sekedar untuk untuk menyumbang di gereja, untuk memberikan kepada orang miskin, bukan hanya itu. Tetapi paling awal adalah apakah dia mau terikat dengan Kristus. Itu yang pertama, Pastor Rizky. Kemudian yang kedua, yang menjadi murid itu adalah uji yang kedua. Murid Yesus itu adalah orang yang menundukkan diri dalam ketaatan kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekedar ada relasi, bukan hanya sekedar ada keterikatan, ada kontrak, tetapi dia harus mengambil keputusan untuk tunduk dalam ketaatan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan begini, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Perhatikan sini, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Yesus. Ini berarti hidup dalam sebuah ketundukan, hidup dalam sebuah ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ada banyak orang ketakutan, kalau saya tunduk kepada Yesus, kalau saya taat kepada Yesus, berarti saya sudah mau jadi pendeta, saya harus masuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah sepicik itu. Tuhan punya rencana di area kita masing-masing, di profesi kita masing-masing. Kerajaan Allah, misi Tuhan, itu tidak akan berjalan lancar kalau semua orang jadi pendeta.
Sebab saudara-saudara, Tuhan perlu ada utusannya yang akan melayani Tuhan, jadi berkat, jadi alat Tuhan. Di mana? Misalnya di kalangan ekonomi, di mana? Di olahraga, di banyak tempat. Karena itu saudara-saudara, jangan ragu, jangan takut untuk tunduk dalam ketaatan kepada Kristus. Sebab tunduk taat kepada Yesus itu jauh lebih indah dibandingkan kita taat kepada diri kita sendiri. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, murid Yesus itu adalah orang yang mau melaksanakan perjalanan panjang bersama Yesus. Nah, ini saudara-saudara yang harus kita pahami. Banyak orang berpikir begini, oh kalau sudah baptis sudah selesai. Yang penting sudah baptis. Wah, sudah baptis. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Dan kemudian selesai. Tidak seperti itu. Yang menjadi murid Kristus itu dia sudah terikat dalam sebuah komitmen. Dia mau menundukkan diri dan kemudian dia memelihara komitmen ini jangka panjang. Jangka panjang bukan hanya 1-2 kali, 1-2 bulan, bukan, jangka panjang sampai di sorga. Dan terakhir, murid Yesus itu adalah orang yang kehidupannya mencerminkan Kristus. Tujuan Kristus, nilai Kristus, karakter Kristus, ajaran Kristus, itu dicerminkan dalam kehidupan seorang murid Kristus. Jadi saudara-saudara, ada 4 hal. Kalau misalnya orang tanya, apa itu murid Kristus? Sehingga kita boleh mendapatkan kesaksian Tuhan bahwa kita ini pengikut Kristus. Amen. 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang memiliki komitmen dengan Kristus. Komitmen untuk ikut Yesus. Yang kedua, orang tersebut mau menundukkan diri dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, melakukan firman. Kemudian yang ketiga, orang tersebut mau melaksanakan komitmen jangka panjang, perjalanan jangka panjang dengan Tuhan Yesus. Dan terakhir, orang tersebut adalah orang yang kehidupannya mencerminkan Kristus. Baik, Pastor Rizky. Ya, sangat memberkati. Kita jadi semakin jelas untuk mengetahui tanda-tanda atau sebenarnya bagaimana seseorang itu dikatakan murid Yesus. Ya, jadi tapi ada sesuatu yang menarik, jadi satu pertanyaan mungkin Pak Pendeta. Ketika dia dinyatakan oleh Tuhan bahwa dialah murid Tuhan dan dia dinyatakan Kristen, ada juga kan misalnya orang yang dia percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia secara statusnya mungkin belum Kristen, atau bagi orang lain dia tidak, saya tahu dia bukan Kristen. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya kita menanggapi seperti itu? Jadi orang itu resmi jadi pengikut Kristus kapan? Itu kan persoalannya. Sebab sekarang Kristen, saya katakan itu kesaksian manusia. Kesaksian manusia. Orang lihat orang ini Kristen karena apa? Oh, rumahnya ada gambar salib. Ada gambar Last Supper, perjamuan terakhir. Bahkan saudara-saudara, ada teman saya bukan hanya ada salib di rumahnya, tetapi di tubuhnya ada tato salib. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa berkata orang ini pengikut Kristen secara sah itu dari mana? Saudara-saudara, orang yang mau jadi orang Kristen itu saudara-saudara adalah orang yang beriman. Ada ayat menarik saudara-saudara, saya teringat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi untuk bisa pindah dari dalam maut ke dalam hidup, ini kan pengikut Kristus, ini kan dalam kehidupan, dalam hidup. Iya kan, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu adalah orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Mendengar dan percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12, kita bisa lihat juga. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya, menerimanya maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ada kalimat dalam Alkitab, lihat aku berdiri di depan pintu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita mengetok. Kalau kita buka hati, kita izinkan dia masuk, maka dia jadi Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita menerima dia, percaya, melakukan kehendaknya, dia jadi Tuhan dalam hidup kita, maka kita resmi jadi murid Kristus. Kita resmi jadi murid Kristus. Kita harus waspada, sebab ada situasi seperti ini. Ada situasi seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang ahli Taurat, Tuhan Yesus berkata begini. Dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 34. Injil Markus pasal 12 ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, siapa yang jadi lawan bicara? Seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini, saudara-saudara, adalah seorang yang punya kemampuan pemahaman Alkitab yang baik. Kemudian saudara-saudara, dia berdiskusi dengan Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan hukum yang terutama ialah kasih Tuhan dengan segenap hati, kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dia kasih tanggapan kepada pernyataan Tuhan Yesus. Dia bilang begini, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian itu adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran. Nah, ketika orang ini kasih tanggapan yang benar, dia teman diskusi yang baik karena dia punya wawasan Alkitab yang baik. Tuhan Yesus katakan begini, engkau tidak jauh dari kerajaan sorga. Ini jadi persoalan, Pastor Hizkia. Ketika Tuhan Yesus katakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, ini saya kasih ilustrasi. Misalnya kita mau ke Manado, janjian dengan teman, ketemu di mall karena sudah dibuka mallnya di Manado. Kemudian saudara-saudara, saya dari Bitung datang ke Manado. Teman yang sudah di Manado di mall, dia tanya begini, Pendeta David, di mana posisi? Oh, sudah dekat Manado. Saya mau tanya, ketika saya katakan sudah dekat Manado, apakah saya sudah di Manado atau belum? Pasti belum ya. Dekat itu bukan berarti sudah di. Ketika Tuhan Yesus katakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, ini dekat tetapi tidak di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sudah dekat kerajaan Allah, tapi belum dalam kerajaan Allah. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan mungkin. Kita punya wawasan tentang Alkitab. Kita punya berpakaian pakai identitas Kristen, kalung salib. Kemudian kita tahu lagu-lagu Kristen. Kita bisa menyanyi lagu-lagu Kristen. Bahkan kita mungkin bisa melayani atas nama melayani. Tetapi kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita masih belum menerima Dia. Ini yang harus kita waspadai. Apakah kita sudah menerima Yesus? Ketuhanan Kristus itu apakah memang sudah jelas dalam hidup kita atau belum? Kalau belum jelas ketuhanan Yesus dalam hidupmu, saya mau sampaikan dengan tegas, engkau seperti ahli Taurat ini, tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi belum di dalam. Ya Bapak Ibu Saudara, ini satu kebenaran yang begitu menarik ya. Seringkali mungkin kita ada di lingkungan Kristen ya Pak Pendeta ya. Kita KTP-nya Kristen. Tapi boleh tidak saya katakan mungkin ini ada orang-orang yang GR gitu. GR ini maksudnya dia merasa oh saya ini anak Tuhan, saya ini. Tapi
yang tadi Pak Pendeta sempat singgung, katanya Tuhan tidak kenal, padahal dia sudah banyak melakukan pekerjaan Tuhan, seperti yang tersirat di sana. Itu bagaimana Pak Pendeta? Iya, karena ketuhanan Kristus dalam hidupnya belum jelas. Dia punya simbol Kristen, dia punya simbol Kristen, dia punya apa ya? Dia punya simbol Kristen, dia mengenakan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu kan bisa salib dan macam-macam lah. Atau baju misalnya, I'm Son of God misalnya. Atau apa. Dia punya perlengkapan-perlengkapan seperti itu. Dia juga bisa bernyanyi lagu Kristen, bahkan dia bisa datang di gereja. Tetapi apakah sudah jelas ketuhanan Kristus dalam hidupnya atau belum? Kalau itu belum jelas, saya mau sampaikan kepada kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan lebih baik saya terang-terangan katakan bahwa sebenarnya ini sindrom dari ahli Taurat ini bisa terjadi di dunia sekarang. Ada 2,3 miliar orang Kristen. Jadi masyarakat katakan Kristen, masyarakat katakan Kristen, tetangga katakan oh Kristen dia Kristen, dia Kristen. Di sekolah, oh dia anak muda ini dikenal oleh guru-guru dan teman-temannya ini orang Kristen. Tetapi sudah di hadapan Tuhan minta maaf. Bukan, karena identitasnya sebagai pengikut Tuhan diukur berdasarkan apakah ketuhanan Kristus itu jelas dalam hidupnya. Ya, menarik ya. Saya pernah dengar juga ada satu cerita, katanya ada orang-orang yang kelihatannya dia bukan orang Kristen, tetapi katanya karena apalah mereka melihat bahwa ini akan jadi orang-orang yang dia dibawa Tuhan, dia diangkat Tuhan, maksudnya dia jadi orang yang dinyatakan Tuhan, inilah anak-anakku, inilah anak-anak Tuhan yang ditebus Tuhan. Tetapi secara masyarakat dia dinilai atau dianggap atau dikenal bukan orang Kristen. Saya pernah dengar cerita seperti itu, orang-orang yang katanya juga dia orang yang terjun untuk menginjil, dan dia menginjil dengan cara-cara yang seperti menyembunyikan identitasnya sebagai orang Kristen. Sedangkan tadi kan Bapak Pendeta juga mengatakan bahwa Kristen, pernyataan dari masyarakat, pernyataan dari jemaat, umat Tuhan, orang-orang di sekitar kita sebagai Kristen juga merupakan hal yang penting. Nah, kira-kira bagaimana menanggapi itu? Jadi memang saudara-saudara, identitas Kristen ini bisa sangat sangat bias. Karena begini, dengan sangat hormat kepada teman-teman dari non-Kristen. Misalnya, kalau misalnya dalam konteks kita pakai misalnya berhijab misalnya, berhijab dalam konteks Indonesia, maka orang langsung katakan oh itu bukan orang Kristen. Ya kan? Itu bukan orang Kristen. Pakai kopiah, oh itu bukan orang Kristen. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam konteks Arab, dalam konteks Timur Tengah, saudara-saudara, ada orang Kristen yang berhijab. Sebab hijab itu bukan identitas keagamaan, itu identitas budaya. Nah, tapi ketika datang ke tempat kita, itu sudah bukan lagi identitas budaya, tetapi itu sudah jadi identitas keagamaan. Nah, saudara-saudara, memang agak bias hal seperti itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, saudara-saudara, daripada kita bias untuk merunut satu demi satu identitas mana Kristen atau bukan, lebih baik kita mengevaluasi diri kita berdasarkan 4 hal tadi. 4 hal itu sebenarnya berakar dari hal yang paling utama. Pastikanlah bahwa Yesus itu Tuhan dalam hidupmu. Pastikan. Amen. Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, oh begini dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita masih ragu, Yesus itu Tuhan atau tidak dalam hidup kita. Saya mau sampaikan, tidak seperti itu. Berarti ada masalah dengan kekristenan kita. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin kalau istilah Manado bilang, hati-hati jangan sampai mungkin kita jadi orang-orang yang iko-iko rame. Padahal bukan pengikut, cuma tak iko di dalam satu situasi. Iya betul. Ya. Jadi apa yang Bapak Pendeta katakan tadi, penting sekali kita
yakin, kita harus mengukur, kita harus melihat apakah Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan Betul kita. sekali, betul. Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan? Apakah hidup kita dituntun oleh Dia, di mana kita mengikut Tuhan dan semua hal yang Dia perintahkan? Iya, betul. Nah, waktu kita berlalu begitu cepat, dan mungkin ada closing statement, kesimpulan yang bisa disampaikan. Baik, saudara-saudara. Jadi sebelum kita akan bicara tentang pemuridan di waktu-waktu ke depan, saya ingin menekankan satu pernyataan. Saya ingin menekankan apa yang saya sampaikan malam hari ini, bahwa pastikanlah kita menjadi murid Kristus yang mendapat kesaksian dari Tuhan Yesus sebagai pengikutnya. Kesaksian manusia bisa terbatas, bisa salah, bisa keliru. Orang katakan kita bukan pengikut karena cuman masalah berpakaian dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus lebih kenal mana pengikutnya, mana bukan pengikutnya. Pastikan caranya adalah dengan cara kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Undang Dia, Amen. buka pintu hatimu, Amen. izinkan Dia masuk, jadikanlah Dia Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Dia jadi Tuhan dalam hidup kita, maka belajarlah untuk tunduk sepenuhnya pada apa yang menjadi kehendak-Nya. Belajarlah untuk mentaati kehendak Tuhan. Belajarlah untuk hidup dalam apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi murid-murid-Nya yang setia. Puji nama Tuhan. Bapak Pendeta boleh menutup lewat doa. Baik. Mari saudara-saudara kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa saat ini. Kalau ada yang saat ini sementara mengikuti penjelasan firman pada malam hari ini, yang mungkin sementara ngambang Tuhan, dia masih belum bisa memutuskan apakah dia telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya atau tidak. Maka hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus menyentuh hatinya, membuka hatinya, menyadarkan, menginsafkan dalam nama Yesus, sehingga dia membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi setiap orang yang sudah membuka hati, sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mampukan kami untuk memelihara komitmen kami, Bapa. Mampukan kami untuk memelihara ketundukan, ketaatan kami kepadamu, Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan beriringan dengan Engkau. Bukan hanya saat ini, tetapi sampai Tuhan kehendaki kami hidup di dunia ini. Dan mampukan kami untuk setiap hari bertumbuh dalam kehidupan iman kami, sehingga Kristus semakin nampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terbatas malam hari ini. Tuhan berkati semua umat Tuhan yang sudah bersama-sama belajar Alkitab dari rumah masing-masing. Tuhan tolong ketika kami menghadapi pandemi ini, ada banyak sekali pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu setia bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, demikian program Worship Night Belajar Alkitab dari Rumah Malam hari ini telah selesai. Dan tetap saksikan program ini setiap hari Selasa malam, dan pada hari Jumat malam program Good News Worship Night. Dan untuk minggu depan kita masih dengan tema pemuridan yang akan lebih dalam. Untuk kita memahami dan mengerti tentang pemuridan, kita akan belajar tentang bagaimana tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Puji Tuhan, demikian program kita. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta David Araro. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.